Shalom teman-teman semuanya, selamat malam. Apa kabar nih untuk teman-teman semua yang bergabung di Zoom pada malam hari ini? Boleh komen dong di kolom chatnya kita bagaimana kabar-kabar teman-teman semua yang ada, yang hadir pada malam hari ini. Oke teman-teman, puji Tuhan kabar baik. Oke, pada malam hari ini kita ketemu lagi teman-teman di ibadah fellowship sharing kita yang terakhir di bulan ini. Dan sungguh sukacita luar biasa ya teman-teman, akhirnya kita ketemu lagi nih di ibadah fellowship sharing kita pada malam hari ini. Oke teman-teman, saya mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung untuk teman-teman semuanya yang pada malam hari ini bergabung di ibadah kita pada malam hari ini. Dan sebelum kita lanjut untuk ke sesi selanjutnya, aku mau memperkenalkan diri dulu nih ke teman-teman semuanya. Salam kenal teman-teman semuanya, aku Astrid, aku yang melayani sebagai MC pada malam hari ini, dan kita akan kenalan nih sama kakak yang lain yang melayani pada malam hari ini. Yang pertama kita kenalan dulu nih sama Bang Sanjung. Halo, shalom Bang Sanjung. Oke, Bang Sanjung pada malam hari ini melayani sebagai worship leader. Dan kita juga mau kenalan nih sama Bang Samuel. Halo, shalom Bang Samuel. Halo, shalom semuanya. Selamat malam. Aku maaf belum bisa on cam ya. Oke. Selamat malam. Salam kenal teman-teman. Selamat datang di ibadah malam hari ini. Berkati kembalikan lagi. Oke, Bang Sam pada malam hari ini melayani sebagai membawakan sharing firman kita pada malam hari ini. Dan teman-teman semuanya, sebelum kita memulai ibadah kita pada malam hari ini, aku minta ke teman-teman semuanya untuk mari mempersiapkan hati, mempersiapkan pikirannya, mempersiapkan catatannya mungkin, mempersiapkan Alkitabnya juga, mempersiapkan mungkin teman-teman di sini yang selalu sedia air minum gitu ya, teman-teman mulai mempersiapkannya. Dan hendaknya teman-teman bisa mengikuti ibadah ini sampai akhir nanti. Dan nanti di akhir sesi teman-teman jangan keluar dulu karena kita nanti ada sesi prayer time. Oke, untuk memulai ibadah kita pada malam hari ini, aku serahkan ke Bang Sanjung. Persilakan Bang Sanjung. Oke teman-teman, sebelum kita memulai pada malam hari ini, kita satukan hati kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak, kami mengucap syukur pada malam hari ini Kau masih izinkan kami bisa berkumpul di sini Tuhan, biarlah kami bisa mengikuti ibadah FVS dari awal sampai akhir dengan kasih karunia-Mu, sehingga kami bisa dengan tenang, dengan fokus Bapak mengikuti dari awal sampai akhir. Kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu, apa yang akan kami lakukan ke depan. Kau memberkati jaringan, Kau mendatangkan teman-teman kami yang lainnya Tuhan, biarlah kehendak yang terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Oke teman-teman, kita akan memuji nama Tuhan. Kita angkat satu lagu pujian, Langit dan Bumi, Pujilah Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Tuhannya mengasihi langit bumi, sembah sujud hadapannya. Kami pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Tuhannya mengasihi langit bumi, sembah
masih di hadapannya. Sembah, puji, sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Puji, sembah, puji, sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Langit bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Dia mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Puji, sembah, puji, sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Puji, sembah, puji, sembah Yesus Kristus Sang Raja. Haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Yesus Kristus Sang Penebus, Yesus Tuhan dan Penebus. Haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Yesus Kristus Sang Penebus, Yesus Kristus Sang Penebus, Yesus Tuhan dan Raja. Kita akan masuk ke hati kita cara menyembahnya. Kita angkat satu lagu, lebih dari nafas.
di sampingmu Bapa seumur hidupku. Dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Kembalikan kepada Bang Firman. Angkat pujian ini sekali lagi. Haleluya Tuhan. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Berjalan di samping-Mu Bapa, untuk seumur hidupku. Mari dengan iman sekali lagi. Oh, lebih dari nafasku Bapa, oh, kami perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Mari malam hari ini sebentar sebelum kita dengar firman Tuhan, kita perlu Bapa. Haleluya Tuhan. Mari kita angkat pujian dari awal. Haleluya Tuhan. Mari kita tanggalkan segala beban yang merintangi. Kita bersyukur kepada Dia, sebab Dialah yang luar biasa. Mari kita katakan, kami perlu Engkau Tuhan. Bapa, pegang tangan kami. Mari dengan iman nyatakan, haleluya Tuhan. Oh, Bapa, pegang tanganku. Oh, amin Tuhan. Aku rindu. Ambil waktu teduh bersama dengan Tuhan. Saat teduh bersamamu. Amin. Dan Kau agung, hangat dalam naungan-Mu. Bawa hidupku padamu, masuk dalam altar-Mu ya kudus. Sekali lagi dengan iman, dengan percaya kita katakan, Bapa. Oh, kita perlu tangannya Tuhan. Pegang tanganku. Oh, aku rindu, yang kami rindukan Tuhan, tinggal di dalam hati-Mu. Amin Yesus. Dan Kau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu Bapa. Dengan iman mari sama-sama katakan, lebih dari nafasku Bapa, oh, ku perlukan kasih-Mu Bapa.
berjalan di sampingmu Bapa untuk selamanya. Oh, lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Berjalan di peganglah tanganku ya Bapa untuk selamanya. Peganglah tanganku ya Bapa, peganglah tanganku ya Bapa untuk selamanya. Oh, peganglah ya Roh Kudus, peganglah tanganku ya Bapa untuk selamanya. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sebab Tuhan baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kau yang terlebih lagi Tuhan, pegang tangan kami ya Roh Kudus. Kami bersyukur malam hari ini karena kasih dan cintanya Tuhan. Kami bisa memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Allah yang hidup, Allah yang kudus, Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami bersyukur memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau yang telah mati sehingga kami merasa dan bangkit bagi kami sehingga kami merasakan Tuhan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami Bapa ingin mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur kami bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Urapi hamba-Mu Bapa, berkati hamba-Mu yang sudah membawa pujian penyembahan. Biarlah juga Tuhan sebentar Kau yang mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus setiap perkataan yang disampaikan bukan karena kehebatan, bukan karena pikiran, bukan karena kemampuan, tapi karena kasih-Nya Tuhan, anugerah Tuhan yang Tuhan limpahkan. Firman-Mu menyatakan, Roh-Mu menyingkapkan, sehingga ketika firman di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Di mana ada pemberitaan firman, selaput itu dibukakan, selubung itu dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya urapan-Mu malam hari ini yang Kau nyatakan Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Dan biarlah Tuhan kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang malam hari ini yang belum bisa bergabung. Ataupun secara nantinya Bapak postingan di YouTube, kami berdoa biarlah sekalipun mereka akan mendengarkan secara tayangan ulangnya. Namun firman-Mu, pujian penyembahan ini akan padamu. Itu hanya untuk terfokus padamu dan hanya untuk kemuliaan-Mu saja Tuhan. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Roh Kudus. Berdoa juga Tuhan untuk sinyal yang kami pakai. Biarlah Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Kristus semua dalam naungan-Mu, dalam lindungan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Yesus. Kami serahkan waktu sebentar ke dalam tangan-Mu, pemberitaan firman-Mu, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, shalom semuanya. Selamat malam. Suaraku kedengaran? Ada ya, sebentar ya teman-teman. Oke. Bentar, aku serahkan dulu sama MC malam ini sebentar. Oke teman-teman, sebelum kita nanti mendengarkan kebenaran firman Tuhan, aku mau tanya nih sama teman-teman semuanya, apa sih tema ibadah kita pada malam hari ini? Ada yang tahukah apa tema ibadah kita pada malam hari ini? Yang tahu boleh raise hand, open mic-nya, atau boleh ketik nih di kolom chat teman-teman. Apa nih tema kita pada malam hari ini? Ada yang tahu? Kalau nggak salah temanya kecaplah dan catnya. Betapa baiknya Tuhanku. Oke, yes, benar banget Bang Matthew. Tema kita pada malam hari ini adalah kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Pada malam hari ini ya kita akan di reminder lagi ya teman-teman. Betapa baiknya Tuhan itu dalam kehidupan kita setiap hari nih. Bahkan di
setiap detik, setiap menit Tuhan tuh baik sama kita ya. Dari kita bangun tidur gitu ya, kita masih diberi kesehatan, nafas kehidupan, tidur kita yang diberikan yang nyenyak, diberikan mimpi yang indah gitu ya. Dan kita diingatkan untuk bangun tidur gitu ya, untuk melaksanakan aktivitas kita gitu ya. Jadi jangan pernah melupakan kebaikan Tuhan, teman-teman. Oke, Bang Sam udah di tempat, udah stay? Oke, yuk teman-teman, kita sama-sama persiapkan Alkitabnya, persiapkan catatannya, supaya kita bisa sama-sama nih mencatat apa sih yang kita dapatkan pada malam hari ini. Aku serahkan ke Bang Sam. Oke, shalom semuanya, selamat malam. Selamat datang di ibadah Philo Worship Sharing malam hari ini. Bersyukur bisa ketemu, bisa berjumpa kembali dengan teman-teman, saudara-saudari yang dalam malam ini semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Yuk kita bisa memberikan reaction love-nya. Sebelumnya selamat datang untuk teman-teman yang mungkin baru pertama kali juga. Mari kita bersuka cita malam hari ini, kita kembali lagi, kita puji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, dan kita ambil waktu sebentar untuk belajar, kita merenungkan firman Tuhan, diisi firman Tuhan agar pertumbuhan rohani kita semakin hari semakin bertumbuh, dan biarlah juga tuh Roh Kudus yang semakin hari memupuk sehingga hidup kita menghasilkan buah. Kita kembali lagi dalam pertemuan terakhir dalam bulan ini, bulan berkat dalam menanti janji Tuhan. Tapi teman-teman di bulan depan ataupun di bulan November bulan depan, bulan 11, kita akan memasuki bulan yang baru, materi yang baru, makanan rohani yang semakin hari kita bertumbuh. Artinya dari sini, dari apa yang kita bahas selama 1 bulan ini, itu akan terus bertumbuh pengajaran, pengenalan, pengingatan, nasihat firman Tuhan yang mau Tuhan sampaikan bagi kita semakin hari, semakin juga bertumbuh dalam kehidupan kita. Amin. Mungkin teman-teman yang ketinggalan di minggu-minggu sebelumnya, teman-teman, saudara-saudari bisa melihat di YouTube RGM. Nah, namanya Revival Generations Ministry, gitu kan. Nah, jadi sekalipun hari ini ketinggalan, tapi bisa mengulang kembali. Jadi apa yang kita bahas malam hari ini, kita bisa tahu dan kita bisa, ternyata seperti ini yang Tuhan mau every week-nya, setiap minggunya. Karena setiap minggu kita akan terus diisi oleh firman Tuhan, kita akan terus belajar sehingga hidup kita menghasilkan buah, hidup kita firman Tuhan katakan diperbaharui semakin hari semakin serupa dengan Kristus, hidup kita memiliki karakter Kristus, hidup kita juga memiliki cara kehidupan stylish ataupun gaya hidup seperti Kristus, bagaimana Yesus menjadi teladan dalam kehidupan kita. Dan malam hari ini kita akan lihat setiap kita melihat Yesus, kita mengenal Yesus. Beda, tahu akan Yesus dan mengenal Yesus. Orang yang mengenal Yesus, orang yang juga membuka hatinya, dirinya, kehidupannya untuk Tuhan Yesus, akan merasakan, firman Tuhan katakan apa? Kecaplah dan lihatlah. Nah, jadi orang yang mau, orang yang haus, orang yang rindu, orang yang membuka dirinya, membuka hidupnya, dia akan merasakan apa yang malam hari ini kita bahas. Nah, jadi kehidupan kita itu bukan suatu sembarangan kehidupan. Atau bukan suatu hal yang main-main dalam hidup kita. Nah, karena apa? Karena orang yang membuka hidupnya untuk Tuhan, membuka dirinya untuk Tuhan, kehidupannya, hatinya, firman Tuhan katakan malam hari ini sama seperti tema malam hari ini, kita akan membahas satu topik yang kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Haleluya. Siapa yang percaya bahwa Tuhan Yesus baik? Atau sama-sama juga ketik di kolom chat, kita berinteraksi. Baik teman-teman yang ada di Zoom dan nanti teman-teman yang ada di YouTube. Mari sama-sama katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Nah, kalau Tuhan Yesus baik, mari Tuhan Yesus, kita mengatakan Tuhan Yesus baik karena kita mengecap. Amin, haleluya. Kita mengecap dan kita melihat. Tapi pertanyaannya seringkali,
aduh aku terlalu banyak masalah dalam kehidupku. Aku terlalu banyak problem, tapi jadi susah aku melihat, aku susah mengecap. Tapi kita perhatikan, sebenarnya definisi ataupun seorang firman Tuhan mengatakan kecap dan lihat betapa baiknya Tuhan itu. Mari kita sama-sama bertumbuh dalam firman malam hari ini. Sekali lagi aku ucapkan selamat datang untuk saudara-saudari, teman-teman yang malam hari ini baru bergabung. Mari sama-sama malam hari kita baca firman Tuhan yang mungkin tidak asing lagi. Kok ngelek ya? Oke, kayaknya oke. Sebentar dulu ya. Seperti mediaku sedikit bermasalah. Oke. Oke, iya. Oke, aku akan coba share screen kembali. Teman-teman sudah oke. Udah kelihatan screen-nya? Udah kelihatannya. Yuk mari kita sama-sama buka dalam Mazmur 34 ayat yang ke-7 sampai 11. Kita baca sama-sama ya. Di screen sudah ada. Teman juga ada baiknya kita juga membuka Alkitab masing-masing. Sehingga kita juga membaca firman Tuhan. Oke. Kita baca sama-sama firman Tuhan pada malam hari ini. Mazmur 34 ayat yang ke-7 sampai ke-11. Demikian firman Tuhan. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak berkekurangan sesuatu pun yang baik. Puji Tuhan, haleluya. Luar biasa banget Tuhan itu. Kita sudah membaca firman Tuhan. Malam hari ini kita belajar dari firman Tuhan. Seorang pemazmur yang cukup terkenal, bahkan dia seorang raja juga. Bagaimana Raja Daud, dia menyatakan apa yang saat itu terjadi. Itu saat kalau kita baca perikopnya dari ayat pertama, seorang Daud itu mengalami suatu namanya tekanan. Sama-sama katakan, siapa di sini tidak berada dalam tekanan kehidupan? So pasti kita mempunyai tekanan dalam hidup, baik itu proses, baik itu juga ujian, baik itu juga segala sesuatu masalah dalam kehidupan kita. Makanya dalam ayat ke-7 ini teman-teman, seorang pemazmur katakan seperti ini. Dia menyatakan, karena Daud mengenal Tuhan secara pribadi. Sekali lagi ya teman-teman, kalau kita ingat Mazmur itu adalah suatu ungkapan hati kepada Tuhan karena ia mengenal Tuhannya. Jadi ketika kita mengatakan Tuhan Yesus baik, karena kita mengenal Tuhan Yesus baik. Kan begitu ya. Ada orang yang tidak mengatakan Tuhan Yesus baik. Kenapa? Karena dia tidak mengenal Tuhan itu. Tapi orang-orang yang mengenal Tuhan, pasti ketika dia mengatakan Tuhan Yesus baik, karena kita kenal, kita tahu, dan kita merasakan Tuhan Yesus itu baik. Itu Mazmur. Jadi kalau kita baca kitab Mazmur adalah kita pengenalan. Jadi makanya kan banyak hal yang ketika baik itu Mazmur Kora, dari Kores, Daud juga salah satunya. Itu karena mereka kenal Tuhannya. Nah, malam hari ini ketika kita belajar dari sini, ingat tadi seorang Daud juga merasakan tekanan. Makanya ayat 7 mengatakan orang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Apakah sampai di situ saja? Enggak. Jadi apapun yang hari-hari ini kita alami, ketika kita mau berseru kepada Tuhan, pasti sebenarnya Tuhan mendengar. Amin. Sama-sama katakan, Tuhan mendengar seruanku. Bisa ketik atau chat di kolom chatnya. Tuhan mendengar seruanku. Amin. Nah, ketika Tuhan mendengar, ketika kita juga membuka hati, membuka pikiran, membuka diri kita sama Tuhan, ketika kita berseru, Tuhan mendengar. Yang Tuhan kerjakan juga ada. Yaitu apa? Ia menyelamatkan dia ataupun orang yang tertindas itu dari kesesakannya. Jadi teman-teman jangan takut, jangan tutup diri untuk kita berseru sama Tuhan. Artinya berseru juga membuka diri untuk Tuhan. Membuka diri, membuka hati untuk Tuhan. Nah makanya ayat-ayat berikutnya. Kalau kita lihat malaikat Tuhan berkemah. Lalu di ayat 9 nanti sebagai ayat utama kita malam hari ini. Namun yang bisa kita pelajari malam hari ini yaitu apa? Setiap orang punya masalah dalam hidupnya. Siapa di sini tidak punya masalah? Pasti kita semua punya masalah, amin. Siapapun itu kan,
Setiap orang punya masalah. Setiap orang punya ujian. Setiap orang punya proses dalam kehidupannya. Tapi ada perbedaan. Orang yang berseru kepada Tuhan, orang yang merasakan, mengecap kebaikan Tuhan, mengecapkan kefirman Tuhan, katakan tadi, mana itu? Kalau kita kebalik, temanya kita kecaplah dan lihatlah betapa baiknya. Orang yang merasakan baiknya Tuhan itu, sekalipun kita punya masalah. Namun orang yang berseru adalah orang yang mau berlindung. Makanya malam hari ini setiap orang yang punya masalah dalam kehidupannya, namun orang tersebut berlindung pada Allah. Ini perbedaannya. Di dunia ini ada dua tipe manusia. Yang pertama tipe yang berlindung dan berseru kepada Tuhan. Yang kedua yang tidak mau untuk berlindung kepada Tuhan. Makanya pemazmur juga katakan, kaulah gunung batuku, kota bentengku, keselamatanku tak akan goyah. Nah, ketika kita menyadari Tuhanlah tempat perlindungan kita, dan kita mau merasakan, kita mau mengecap. Artinya orang yang hidupnya sekalipun punya masalah, namun orang itu berlindung kepada Allah, ia akan merasakan sukacita dan damai sejahtera. Sama-sama katakan, orang yang berlindung pada Allah akan merasakan sukacita dan damai sejahtera. Haleluya. Amin. Jadi itu perbedaan orang yang mengecap. Orang yang mengecap pasti berseru. Orang yang berseru pasti berlindung. Kan begitu ya. Kalau kita punya masalah, kita minta tolong sama orang lain. Tolong dong. Aku gak bisa. Artinya kita berlindung pada dia kan. Kan begitu ya. Makanya ketika kita berlindung aman. Ketika aman, merasakan aman, ada sukacita yang kita rasakan. Dan damai sejahtera itu tadi. Haleluya. Itu perbedaan. Stylish kehidupan seseorang yang mau melihat kebaikan Tuhan dalam perlindungan naungannya. Amin. Jadi kalau hari-hari ini kepastian bagi kita. Hari-hari ini bahkan hari kemudian kita akan mengalami namanya suatu, apalagi kalau kita lihat berita-berita dunia ini yang menggemparkan. Dunia akan menggemparkan dengan krisis dan lain segala macam. Di tahun 2023 ataupun tahun-tahun berikutnya banyak orang yang akan sudah memprediksikan bakal banyak hal yang akan terjadi. Tapi teman-teman, firman Tuhan katakan, orang yang akan merasakan kebaikan Tuhan, orang yang mau berlindung kepada Tuhan. Sekalipun bisa ada krisis, sekalipun ada inflasi, sekalipun ekonomi hancur, sekalipun mungkin dunia digoncangkan, global secara global, bisa saja merasa ketakutan, kekhawatiran. Tapi orang yang berlindung pada Allah, orang yang mengecap, orang yang berseru, orang yang akan melihat perbuatan tangan Allah, dia akan melihat dirinya berada dalam posisi sukacita. Amin. Jadi orang yang posisi sukacita itu adalah di dalam Allah tadi. Dan damai sejahteranya juga ada dalam kehidupan. Jadi mari sama-sama malam hari ini teman-teman. Suatu kepastian, jaminan yang mau Tuhan bilang. Makanya kalau kita lanjut lagi. Mazmur 34 ayat 9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Itu kepastian yang Tuhan nyatakan. Itu jaminan yang Tuhan nyatakan. Makanya berbahagialah orang yang berlindung padanya. Bukan hanya sampai mengecap ataupun melihat betapa baiknya Tuhan itu. Tapi pemazmur juga katakan bahagia, ada sukacita. Sukacita itu bukan hanya suatu ekspresi. Kalau ekspresi itu kan ketika kita itu melihat apa? Wah, kita itu dihibur. Tapi ekspresi dalam sukacita yang sesungguhnya, sekalipun keadaan terpuruk, sama seperti yang tadi di slide berikutnya, sekalipun keadaan terpuruk, kita mau bersukacita. Kenapa? Kita tahu kita berlindung pada siapa. Kita tahu pembela kita siapa. Makanya ketika kita terima Yesus, kita diberikan Roh Kudus. Roh Kudus dalam bahasa Yunani-nya artinya pengacara, pembela bagi kita. Makanya jangan takut. Apapun yang kita hadapi hari ini ataupun hari kemudian. Mari kita kecap. Makanya teman-teman, apa sih kalau pemazmur katakan kecaplah dan lihatlah? Sebenarnya maksud dari firman Tuhan ini apa? Gitu kan? Sehingga kita menyadari
Ketika dalam hidup, makanya kan banyak orang teman-teman sulit untuk melihat kebaikan Tuhan. Makanya ada orang bersungut-sungut. Orang bersungut-sungut ataupun orang yang kecewa karena mereka nggak melihat kebaikan Tuhan. Yang mereka lihat apa? Kondisi dirinya, kondisi kehidupannya. Tapi orang yang beriman kepada Tuhan, orang yang mempercayakan hidupnya, mempercayakan dirinya, dia akan melihat kebaikan Tuhan. Nah, tapi yang menjadi permenungan bagi kita malam hari ini, orang yang melihat kebaikan Tuhan, yaitu orang yang mengecap dan melihat. Makanya terbagi atas dua yang akan kita permenungkan malam hari ini. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah itu seperti teman-teman ketika kita berasa seperti garam ataupun ketika kita merasa garam atau gula. Kita tahu rasanya. Garam rasanya apa? Asin. Gak mungkin garam itu manis. Kan begitu ya. Gula rasanya apa? Manis. Kan gitu. Jadi ketika kita mengecap, kita merasakan. Kita sentuh. Sentuh loh ya. Makanya kan kecaplah dan lihatlah. Mengecap dan melihat itu kata kerja. Ada tindakan. Sama-sama katakan tindakan. Jadi ada suatu hal yang aktif, bukan pasif. Ada suatu hal yang sadar untuk dilakukan. Oke? Makanya firman Tuhan katakan apa? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, akal, budimu. Jadi orang yang mengasihi dengan akal budi ialah orang yang mau mengecap, merasakan dan melihat. Melihat apa? Kebaikan Tuhan, kasihnya Tuhan. Makanya orang yang mau mengecap dan melihat itu pasti membuka dirinya, membuka hatinya. Oke, makanya teman-teman dalam BIMK lebih spesifik lagi dikatakan. Lebih spesifik, lebih mendetail, ataupun dalam bahasa Indonesia masa kini, ataupun bahasa terjemahan bahasa Indonesia sehari-harinya, firman Tuhan katakan gini. Firman Tuhan katakan ini. Rasakanlah sendiri. Nah itu dia. Kan begitu ya teman-teman. Betapa baiknya Tuhan. Sama seperti garam tadi. Seandainya ada seseorang yang menemukan, aduh enak kali, resep makanan ini enak banget. Gitu kan. Tapi masalahnya, kita bisa nggak, misalnya nih seandainya Kak Astrid menemukan, aku pakai nama Kak Astrid ya. Kak Astrid menemukan resep makanan terenak misalnya, ataupun enak lah. Gitu kan. Guys, Kak Astrid mengatakan, teman-teman aku menemukan resep makanan enak. Bisakah kita merasakan itu enak? Ya enggak. Dan kita bisa mengatakan itu enak? Enggak. Kenapa? Karena Kak Astrid sendiri yang merasakan. Nah, begitu. Jadi orang yang mengenal Tuhan, mengenal kebaikan Tuhan, merasakan kebaikan Tuhan, dia itu mau untuk merasakan sendiri. Artinya merasakan sendiri, sekalipun punya masalah, tapi dalam dirinya mengatakan Tuhan, sekalipun hari ini aku punya masalah, punya kehidupan, punya proses, punya ujian, punya tantangan, punya tekanan, aku berada dalam suatu kesesakan dalam kehidupanku, aku mau merasakan Tuhan, kebaikan Tuhan. Makanya ketika Ayub, kita belajar sedikit Ayub ya teman-teman, kita tahu Ayub, kisah Ayub bagaimana. Dia kehilangan segala sesuatu dalam kehidupannya. Dia kehilangan bahkan istrinya, anak-anaknya meninggal semua, belum satu dengar berita buruk lagi. Dia berdalam kesesakan. Bahkan teman-teman kepalanya gatal saja. Itu pakai beling segimana sakitnya yang dia rasakan. Tapi teman-teman pada pasal 42 firman Tuhan katakan apa? Aku mengenal kebaikan Tuhan. Bukan lagi aku mendengar. Tapi aku merasakan sendiri betapa baiknya Tuhan itu. Jadi mengecap dan merasakan kebaikan Tuhan. Bukan di saat semuanya baik. Tapi di saat semuanya lagi dalam kesesakan. Dalam keadaan terpuruklah, dalam kondisi kesesakanlah, dalam keadaan yang tidak baik, dalam kehidupan kita, disitulah kita akan merasakan kebaikan Tuhan. Kalau kita juga membuka diri kita, membuka hidup kita, membuka seluruhnya kehidupan kita untuk Tuhan. Makanya orang yang mengecap kebaikan Tuhan, dia akan berbahagia. Kenapa dia berbahagia? Karena hidupnya akan berlindung pada Tuhan. Kenapa hidupnya akan berlindung pada Tuhan? Karena dia mengenal bahwa Tuhanlah tempat perlindungannya. Amin. Haleluya. Luar biasa banget Tuhan itu teman-teman. Amin. Mari kita bersuka cita. Jadi kalau selama ini kita berjalan dalam kehidupan kita, apapun yang kita sudah lalui,
Ketika kita dengar firman Tuhan malam hari ini, mari kita kecap, kita rasakan sendiri. Biasakan ketika kita, mari latih kita hidup kita ketika kita mengalami suatu proses, ujian, pencobaan, ketekanan, kesesakan. Ambil waktumu sama Tuhan. Tuhan, aku mau merasakan kebaikan Tuhan dalam apapun yang kulalui hari ini. Akan berbeda ketika kita bersungut-sungut. Ketika kita bersungut-sungut dengan ketika kita mau merasakan ataupun mengatakan, Tuhan, aku mau merasakan kebaikan Tuhan. Aku bersyukur kepada Tuhan. Itu pasti ada perbedaan yang luar biasa. Ingat ya, mari kita sama-sama rasakan. Jadi minta sama Tuhan. Amin. Haleluya. Makanya teman-teman, ketika kita itu ingin merasakan kebaikan Tuhan, satu hal yang Tuhan rindukan ya apa? Tuhan merindukan suatu hubungan dengan manusia. Ya kan? Bener kan teman-teman? Ketika kita datang sama Tuhan, sebenarnya kita memang perlu Tuhan. Tapi Tuhan juga rindu sama kita. Jadi bukan hanya kita aja rindu sama Tuhan, tapi juga sebenarnya Tuhan itu rindu sama kita. Makanya selalu ada proses agar apa? Ketika kita itu datang sama Tuhan, kita mengalami perjumpaan, pengenalan. Sehingga apa? Semakin kita kenal, semakin kita sayang sama Tuhan. Amin. Makanya teman-teman, hubungan pribadi dengan Tuhan itu jadikan gaya hidup. Jadi ketika kita merasakan Tuhan, mengecap kebaikan Tuhan, itu jadikan gaya hidup. Bukan suatu keharusan. Akan terlihat perbedaan antara seseorang yang memiliki hubungan dengan Tuhan sebagai gaya hidup dengan orang yang itu hanya suatu keharusan. Makanya teman-teman, kalau kita lihat ada seseorang yang hidupnya dalam suatu keharusan saja ataupun dalam hal keagamawian, ada tiga nanti efeknya ataupun akibatnya. Yang pertama capek, yang kedua lupa, dan yang ketiga pemberontak. Kenapa? Karena dia melakukan, dia aktif itu karena suatu keharusan, bukan suatu karena gaya hidup. Kan begitu ya. Jadi kalau kita lihat, ayo introspeksi. Tapi firman Tuhan katakan, Tuhan mau untuk rindu sama kamu. Rindu untuk kita memiliki hubungan dengan Tuhan. Makanya teman-teman, gaya hidup itu akan nagih dari dalam. Tanpa disuruh pun nagih dia. Kan gitu ya. Punya hobi kitanya? Kan punya ya. Kalau hobi, kalau tanpa disuruh orang, kita mau lakukan nggak? Kita mau melakukan. Karena itu suatu kesenangan. Karena hobi itu suatu kesukaan yang menyenangkan hidup kita sama. Tapi hubungan dengan Tuhan, relasi dengan Tuhan, merasakan sendiri Tuhan itu dalam kehidupan kita, itu bukan hobi, itu lebih dari hobi malah. Tapi apa? Itu suatu kesukaan yang tidak tertandingi oleh satu hal manapun. Makanya, ayo kita mengenal. Jadikanlah kerinduan untuk memiliki hubungan dengan Tuhan, itu karena itu gaya hidup. Artinya kita juga mengenal. Karena gini teman-teman, semakin kita kenal Tuhan, semakin kita akan mengenal bahwa Tuhan itu rindu mempunyai hubungan dengan kita. Makanya ketika kita berdosa, Roh Kudus ingatkan, jangan mencuri, jangan nonton film porno, jangan benci sama orang lain, jangan keras hati, baca Alkitab yuk berdoa. Amin. Itu karena apa? Tuhan rindu untuk kita itu bersekutu dengan Dia. Karena Allah itu rindu untuk kita itu selalu dekat padanya. Sama-sama katakan, Tuhan rindu dekat padaku. Amin. Jadi sejauh apapun kita melangkah, Tuhan sebenarnya melihat kita. Dan Tuhan akan melihat, Dia akan menunggu kita. Makanya firman Tuhan katakan apa? Kalau seseorang berbalik itu, dia akan menemukan Tuhan kembali. Kenapa? Karena sebenarnya Tuhan rindu. Amin. Ayo mari sama-sama kita buka dalam 1 Raja-Raja pasal ke-17. Kita akan melihat satu tokoh, satu kisah dalam firman Tuhan. Bagaimana mengecap kebaikan Tuhan dan bahkan merasakan sendiri kebaikan Tuhan tersebut. Yuk mari kita buka dalam 1 Raja-Raja pasal ke-17. Mungkin satu orang bisa membacakan. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 6 sampai 16. Silakan bisa teman-teman membacakan. Satu orang, silakan. Selama aku izin benda ya Bang. Silakan. 1 Raja-Raja 7 ayat 17.
1 Raja-Raja 17 ayat 6-16. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Tapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali genggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan mengolahnya bagiku dannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buat seperti yang kau katakan, tapi buatlah terlebih dahulu bagiku sepotong roti budak kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang-kurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti itu, seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Tetapi minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dalam perantaraan Elia. Demikianlah firman Tuhan. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Terima kasih Matthew yang sudah membantu kita membacakan. Kita belajar satu kisah dalam firman Tuhan, bagaimana Elia sendiri merasakan, bahkan bukan hanya Elia sendiri teman-teman, tapi janda di Sarfat saat itu merasakan sendiri perjumpaan khususnya dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan tolong dia dalam suatu hal yang luar biasa. Mari kita telah satu-satu, mari kita juga renungkan satu-satu malam hari ini. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Ingat ya teman-teman, ini kisah di mana Elia berada dalam suatu pengasingan ketika seluruh kerajaan saat itu, kan begitu ya, kerajaan saat itu ya mengejar, ada namanya kekeringan selama 2 tahun. Bahkan 2 tahun berikutnya kalau nggak salah. Iya. Dan dalam beberapa tahun lah. Nah, tapi Tuhan pelihara seorang Elia. Amin. Sama seperti kehidupan kita. Kehidupan kita pasti mempunyai masalah. Dan bahkan seorang Elia aja, seorang nabi, dia juga mendapatkan suatu masalah dalam kehidupannya. Itu suatu kekeringan. Makanya Tuhan yang memperlengkapi teman-teman. Dan burung gagak ini, mungkin kita ingat dikit ya, kita juga sama-sama belajar. Burung gagak adalah burung yang rakus. Burung yang rakus bisa Tuhan pakai loh untuk memberkati Elia. Burung yang rakus itu bisa Tuhan pakai loh untuk memberikan makanan kepada Elia. Bisa saja burung itu apa? Untuk memakan dirinya sendiri. Tapi seekor gagak, seekor gagak, dia mau taat juga kepada Allah. Tuhan bisa pakai apa saja loh. Berarti dengan kata lain. Nah, kita masuk dulu nih. Kita ngerti dulu kisahnya sedikit ya. Tapi teman-teman, Elia pun akhirnya merasakan suatu kekeringan. Kenapa? Karena tidak ada air yang mengalir. Kan gitu ya. Air tidak ada yang mengalir karena hujan tidak turun selama beberapa tahun saat itu. Makanya firman Tuhan datang kepada Elia. Artinya firman Tuhan, perkataan Tuhan. Tuhan menyatakan dirinya kepada Elia. Apa katanya? Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Dan diamlah di sana. Apakah sampai di situ hanya Tuhan berfirman? Tidak. Perhatikan. Ketahuilah aku telah memerintahkan. Perhatikan. Seorang janda untuk memberi engkau makan. Kalau yang pertama tadi, Tuhan mengirimkan seekor gagak. Yang kedua, Tuhan bahkan memerintahkan seorang janda. Teman-teman, sebenarnya kalau kita lihat caranya Tuhan dalam kehidupan kita, itu seperti apa yang kita rasakan.
seperti apa yang dirasakan oleh janda Sarfat itu. Sebenarnya Tuhan sudah meletakkan, memerintahkan hal-hal yang luar biasa akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Makanya kalau kita lihat, ini dia teman-teman, luar biasa banget. Itu diperintahkan loh. Seorang Elia itu nggak mengenal janda Sarfat ini. Bahkan dia nggak kenal, nggak tahu dia siapa janda Sarfat. Nggak tahu yang mana orangnya. Nggak tahu yang mana siapa, perawakannya gimana, bentuknya gimana. Dia itu seperti apa, ciri-ciri nggak kenal. Tapi dia percaya, dia mengimani ketika Tuhan bilang, pergi ke Sarfat, aku sudah memerintahkan. Teman-teman, belajar untuk peka. Pertama-tama untuk kita bisa merasakan kasihnya Tuhan, belajar untuk mendengar suara Tuhan. Kita nggak tahu apa yang terjadi ke depannya, amin. Apa yang kita hadapi hari ini, kita tahu nggak ke depannya? Enggak. Tapi yang kita tahu bahwa apa, Yesus ada di depan kita. Kalau Yesus di depan kita, Yesus ada di bulan November, amin. Yesus ada di bulan Desember, amin. Makanya dia itu Karyos. Dia itu Allah yang tidak dibatasi oleh waktu dan tidak dibatasi oleh ruang. Yesus tahu segalanya. Dia ada di kehidupan kita berikutnya. Kalau dia ada di kehidupan kita berikutnya, mari kita belajar firman Tuhan malam hari ini. Mau mendengar. Merasakan Tuhan secara pribadi itu mau mendengar terlebih dahulu. Sekalipun kita nggak tahu, mau dengar suara Tuhan. Jadi kalau hari ini kalau kita itu menanti janji Tuhan, ayo dengar suara Tuhan. Tapi kalau kita katakan Tuhan berat, beratkan dulu yuk. Tanggalkan keberatanmu. Nah, kan begitu ya. Elia berada dalam suatu kelaparan, teman-teman. Elia juga berada dalam suatu kehausan. Teman-teman, orang itu tanpa air mati, teman-teman. Karena tubuh kita, hidup kita ini berapa puluh persen lebih banyak air. Orang makan saja itu bisa hidup, tapi orang tanpa air mati. Amin. Kalau kita hari-hari ini menikmati air, makanya Yesus katakan air kehidupan itu dia. Aku akan memberikan air yang tanpa henti-hentinya. Makanya kita perlu Yesus. Ketika kita tahu Yesus, dia di depan kita, mari kita percaya. Dan ketika Tuhan berbicara, Tuhan berfirman. Dan ketika kita renungkan malam hari ini, Tuhan berfirman kepada Elia, yuk kau ke Sarfat. Karena di sana aku sudah memerintahkan jalan. Apa yang Elia lakukan? Sesudah itu ia bersiap, pergilah kita, lakukanlah. Seperti apa yang kita dengar. Setelah ia sampai ke pintu gerbang itu, tampaklah ia di sana, dia menjumpai siapa? Seorang janda itu. Akhirnya apa? Elia ini berseru juga kepada janda itu, cobalah ambilku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Diberikan. Tapi ketika Elia minta roti, apa yang terjadi? Ternyata seorang janda itu tidak mempunyai apa-apa juga. Kan seringkali begitu ya. Ketika kita mengharapkan orang lain, bahkan Tuhan suruh, Tuhan kasih seseorang kepada kita, orang itu malah nggak punya apa-apa juga. Tapi firman Tuhan katakan apa? Yuk kita belajar sama-sama. Cobalah, ambil ayat ke-17. Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Tapi seorang janda itu katakan apa? Aku nggak punya roti. Yang aku punya bahannya. Terkadang ketika Tuhan memakai orang lain, ingat pertolongan Tuhan, Tuhan bisa sendiri memberikan dan Tuhan bisa pakai orang lain. Pertolongan Tuhan kepada Elia saat itu, seorang janda itu tidak mempunyai roti, tapi dia memiliki bahan. Oke, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan minyak dalam buli-buli. Sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang, mengolahkannya bagiku dan anakku, dan setelah kami memakannya, kami akan mati. Artinya, seorang janda di Sarfat itu juga mempunyai masalah. Bahkan lebih parah loh. Kenapa lebih parah? Karena anaknya bahkan mau mati. Berdua ini mau mati. Emang sampaikah kehidupan kita seperti itu? Sampaikah mau mati kehidupan kita? Masalah kita, kesesakan kita membuat kita mati. Kalau kita ataupun membuat kita meninggal, kita sudah melewati banyak kesesakan. Tapi apakah kita hari ini sudah meninggal? Sudah dipanggil Tuhan? Belum. Artinya masih ada penyertaan Tuhan. Artinya kita masih merasakan kasihnya Tuhan. Oke, kita mengerti sampai situ. Kita memahami bahwa wah luar biasa banget Tuhan itu. Amin. Nah selanjutnya makanya di ayat berikutnya. Ingat ya, kita tahu dulu. Oh ternyata kisahnya begitu ya. Ayat berikutnya. Setelah berikutnya makanya kita ngetahui bahwa apa? Iya, iyanya ayat berikutnya. Bentar guys, kok ngeliat HP aku. Oke.
Makanya teman-teman, jangan batasi kuasa Tuhan dengan keterbatasan diri sendiri atau keadaan. Mungkin kita tidak mampu hari ini. Kita tidak memiliki apa-apa. Tapi jangan batasi kuasa Tuhan dengan keterbatasan. Karena keterbatasan itu tidak akan menghalangi kuasa Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, Yohanes 1 ayat 3, kalau Tuhan sudah berfirman, maka semua jadi. Karena firman Tuhan kepada Elia apa katanya? Aku akan membawamu, kau akan bertemu dengan siapa? Janda Sarfat, dan ini akan memberikan kau makan. Ya, apapun keadaan seorang janda Sarfat itu, maka semua jadi. Makanya teman-teman, jangan batasi kuasa Tuhan dengan keterbatasan diri sendiri ataupun keadaan kehidupan kita. Ayo, mari imani malam hari ini. Karena dia yang Tuhan yang luar biasa. Amin. Kalau kita lanjut lagi. Ayat berikutnya. Kita langsung saja lompat ke ayat yang ke 14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang. Oke? Tapi ada yang dikorbankan, seorang apa? Seorang yang namanya, ataupun yang dilakukan juga janda Sarfat ini. Kita baca 13 saja ya. Janganlah takut, pulanglah dan buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku. Elia kayaknya kurang kerjaan atau gimana ya? Udah tahu anaknya mau mati, tapi juga dikasih tahu. Kasih sama aku ya juga ya. Sebelum kau kasih anakmu, kasih bagiku dulu ya. Teman-teman, kira-kira kalau teman-teman misalnya Sanda punya anak, terus ada orang yang adalah hamba Tuhan. Hamba Tuhan lah yang bilang ya. Yang bilang, kasih tahu sama aku dulu makanan. Tapi kita tahu anak kita itu sedang kesesakan. Atau sama orang lain, anak kita sedang sakit. Padahal kita butuh dana itu. Tapi kita kasih sama orang yang paling membutuhkan. Kira-kira mau membagi nggak? Tapi teman-teman, kita belajar bagaimana kebaikan Tuhan. Mereka mengecap, Elia mengecap, janda Sarfat ini mengecap. Merasakan sendiri kebaikan Tuhan bagi kehidupan mereka. Itu apa? Buat dulu yuk. Barulah kau buat bagi anakmu. Udah tinggal 2 buli-buli loh. Dan minyak. Mas aku bagi lagi sama engkau, aku nggak kenal. Seandainya teman-teman kalau di zaman sekarang ini kita mau nggak membagikan sesuatu hal kepada orang yang tidak kenal. Tapi di sini kita belajar bahwa apa? Ketidakpengenalan kita sama orang lain pun, kalau Tuhan mau pakai, Tuhan pakai. Makanya teman-teman kerjakan, lakukan. Ayat 14 katakan, sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Tidak akan habis. Perhatikan, ketika dibuat pun tidak akan habis. Bahkan selama sampai akhir dari apa? Akhir dari pengungsiannya Elia, dari kekeringan, tidak ada makanan, tidak ada air. Malah firman Tuhan katakan apa? Tuhan berfirman, tepung itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang loh. Artinya apa? Kalau kita minum gelas, ini misalnya gelas nih, air dalam gelas. Kita minum, teman-teman, itu terus ngalir. Kita turunkan air itu terus ngalir. Kita udah tutup pun terus ngalir. Itulah makanya. Luar biasa enggak, teman-teman? Jadi mereka merasakan sendiri, teman-teman. Makanya lalu pergilah perempuan itu berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuannya mendapatkan makanan beberapa waktu lamanya. Perhatikan, luar biasa banget. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Sama-sama katakan, ketika Tuhan berfirman tidak ada satupun yang tidak jadi. Ketika Tuhan menyatakan tidak ada satupun yang tidak jadi. Ketika kita mau merasakan kebaikan Tuhan, imani setiap perkataan firman Tuhan. Jadi ketika kita berada dalam suatu kesesakan, kejar firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah makanan yang tidak akan habis. Minuman yang terus akan mengalir. Haleluya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan ya. Haleluya. Bisa banget. Jadi teman-teman, Tuhan mau pakai hidup kita sendiri sebagai pernyataan kuasanya. Perhatikan. Tadi ayat terakhir firman Tuhan katakan Tuhan berfirman kepada Tuhan memakai loh.
Seandainya Elia nggak mau mengerjakan, kira-kira anaknya janda Sarfat itu bisa ditolong? Janda Sarfat itu bisa ditolong? Bahkan Elia sendiri bisa hidup. Rasakan kebaikan Tuhan dengan mau hidup dalam dengar-dengaran akan Tuhan. Amin. Tuhan mau memakai, ingat ya tadi hubungan ya. Hubungan dengan Tuhan itu suatu gaya hidup. Dan Tuhan rindu kita itu memiliki hubungan dengan Dia. Orang yang berhubungan dengan Tuhan itu komunikasi. Itu ngobrol. Itu dekat. Melakukan. Sehingga teman-teman akhirnya kenal. Nanti ayat berikutnya, seorang perempuan ini mengenal bahwa Elia itu abdi Allah. Nanti ayat teman-teman bisa baca dalam 1 Raja-Raja pasal 17 setelah ayat yang ke-16. Diperlengkapi, ditudungi teman-teman. Oke, amin. Perhatikan, satu lagi teman-teman. Ini adalah gambaran. Gambarannya di mana? Di perjanjian baru ini juga terjadi. Kita buka sama-sama, aku nggak ada buat di sini. Kita buka sama-sama Matius 14 ayat yang ke Matius 14 ayat yang ke 13 sampai 21. Tapi nanti teman-teman bisa baca, tapi kita langsung saja kepada ayat yang ke-19. Oke? Ayat yang ke-19. Ini adalah satu gambaran yang akan terjadi di perjanjian baru ataupun Yesus sendiri, yaitu gambaran 5 roti 2 ikan. 5 roti 2 ikan. Sama seperti perempuan ini tadi. Apa yang kau miliki? Kan begitu ya. Yesus bertanya kepada murid-muridnya, Filipus, Andreas, apa yang kalian miliki? Di sini jualnya apa? Di sini adanya apa? Tapi Andreas datang, Tuhan, di antara banyaknya orang, begitu ya, cuma punya 5 roti 2 ikan. Betul? 5 roti 2 ikan. Tanpa, nggak ada lagi loh, ini udah mau mulai malam. Tapi firman Tuhan katakan apa? Kasih mereka makan. Sama, Elia juga katakan, kasih makan. Sebenarnya kan bukan hanya Elianya aja dikasih makan. Kecerpitan juga janda Sarfatnya itu. Inilah gambaran 5 roti 2 ikan. Makanya coba perhatikan. Ayat yang ke-19, kita langsung aja ke ayat 19. Oke. Ayat yang ke-19 firman Tuhan katakan apa? Ayat 17 dulu deh. Ayat 17 dulu. Jawab mereka, yang ada pada kamu di sini hanya 5 roti 2 ikan. Apa yang kita miliki dalam kehidupan kita? Kita mau merasakan kebaikan Tuhan? Ingat tadi jangan batasi kekuasaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam kesesakan, apa yang kau miliki dalam kehidupan kita? Sekalipun kecil, mari serahkan sama Tuhan. Makanya berikutnya apa? Yesus berkata, bawalah kepadaku. Yuk. Kalau hari ini engkau hanya punya lutut untuk berdoa dan air mata untuk berharap dalam kesesakanmu, perkara kecil Tuhan buat perkara besar. Sekalipun berada dalam suatu keadaan, engkau akan merasakan penyertaan Tuhan. Amin. Luar biasa banget. Dan ayat berikutnya kita langsung ke 19. Firman Tuhan katakan apa? Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Bahkan teman-teman, Tuhan bilang aja udah duduk aja. Perhentian itu, makanya ada bagiannya kita. Apa yang kita miliki kita serahkan, itu bagiannya kita. Apa yang kita miliki kita serahkan sama Tuhan. Kalau hari ini kau punya hanya sisa-sisa iman, kita hanya memiliki kepercayaan aja, berharap sama Tuhan, serahkan sama Tuhan. Sekali lagi, kalau kita punya lutut untuk berdoa, berdoalah. Kalau kita punya air mata untuk berharap, mari. Setetes air mata, Tuhan mengerti. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan, Yesus mengadah ke langit dan mengucapkan berkat, mengucap syukur. Kalau dalam Markus dan Lukas mengatakan itu mengucap syukur. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagikannya kepada mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Perhatikan. Tadi di janda Sarfat ini masih di sini loh. Janda Sarfat ini melakukan apa yang Elia katakan. Teman-teman, permenungannya bagi kita satu rahasia. Ketika kita serahkan sama Tuhan, oke, kita merasakan luar biasanya Tuhan, penyertaan Tuhan ketika di dalam kita. Kenapa? Implikasi dari 5 roti 2 ikan ini
itu menjadi 5 roti 2 ikan, ataupun itu bisa membagi 5.000 orang, dan itu masih laki-laki, belum lagi anak-anaknya. Seandainya di saat itu 5.000 orang itu semuanya itu 5.000 laki-laki itu yang berkeluarga, artinya udah 10.000 lebih. Kalau ikut anak-anaknya udah lebih banyak banget, kan begitu ya. Tapi teman-teman, implikasi ataupun multiplikasi dari 5.000 pembagian ataupun pemecahan roti 5 roti 2 ikan itu bukan hanya di tangan Yesus. Yesus itu hanya menadakan ke langit dan memberikan berkat. Tahu nggak di mana? Di tangan murid-muridnya. Waktu Tuhan berfirman kepada Elia, apakah pencurahan ataupun perasaan, merasakan sukacita, damai sejahtera, merasakan penyertaan Tuhan itu di tangan Elia? Enggak. Tapi di tangan siapa? Di tangan perempuan janda Sarfat itu. Kita bisa mengerti, merasakan. Kita yang akan merasakan penyertaan Tuhan. Kita memberikan sama Tuhan. Tuhan pakai hidup kita. Amin. Bisa ngerti ya, bisa dapat ya. Jadi seringkali kita berharap kepada hal-hal duniawi. Padahal Tuhan mau pakai hidup kita menjadi berkat. Tuhan mau pakai hidup kita untuk mengalami sesuatu perjumpaan yang luar biasa dengan Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan apa? Rasakanlah sendiri. Rasakanlah sendiri. Amin. Merasakan itu kan mengenal, melihat. Tanpa kita lihat pun juga itu namanya iman juga. Makanya berikutnya Tuhan mau pakai hidup kita sendiri gitu loh. Tuhan mau kita itu merasakannya sendiri. Maksudnya pakai itu merasakan sendiri. Sebagai pernyataan kuasanya yang akan mempermuliakan dia dan membawa kepada pengenalan. Sama-sama katakan pengenalan. Amin. Kalau pengenalan berarti kita kenal Tuhan. Haleluya. Dan apa? Akan dia membawa kepada pengenalan dia, akan dia baik secara pribadi ataupun orang lain. Artinya kita juga bagikan kepada sesama. Amin. Mungkin bisa di-screenshot, aku mau lanjut lagi. Oke, udah? Oke, lanjut lagi ya. Oke, amin. Udah? Oke. Lanjut lagi. Jadi teman-teman, mengecap kebaikan Tuhan dan melihat pekerjaan tangan Tuhan, itu di saat kita menyerahkan seluruh apapun yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Mari, orang yang mengecap, kita beri kebaikan Tuhan dan melihat pekerjaan tangan Tuhan. Jadi mengecap itu mengecap itu merasakan kebaikan Tuhan. Melihat pekerjaan tangan Tuhan. Jadi sengaja, bukan ketidaksengajaan. Makanya pasif tadi, aktif tadi ya, bukan pasif. Di saat apa? Kita menyerahkan seluruhnya. Apapun yang bisa kita serahkan untuk Tuhan, kita berikan untuk Tuhan. Kalau kita punya lutut, mari kita berdoa. Kalau Tuhan mau pakai orang lain, mari kita terima, kita dengar-dengaran. Amin. Makanya teman-teman, firman Tuhan katakan apa? Segala sesuatu yang terjadi pada hidup kita, ketika kita itu merasakan mengecap kebaikan Tuhan, endingnya Roma 8 ayat 28. Ingat tadi ya, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang berlindung kepadanya. Kenapa? Roma 8 28 firman Tuhan katakan apa? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kita tahu sekarang. Bahkan ketika kita menghadapi proses, ketika kita menghadapi suatu penekanan, ujian, kesesakan, kita tahu sekarang bahwa apa? Allah ternyata turut bekerja ya. Mau melihat pekerjaan tangan Tuhan? Serahkan hidupmu sama Tuhan. Berikan segalanya. Kalau hari ini engkau khawatir, katakan Tuhan aku khawatir. Tapi mau membuka diri untuk mendengar pernyataan Tuhan. Membuka hati untuk mendengar suara Tuhan. Yaitu bagi mereka yang terpanggil dengan sesuai dengan rencana Allah. Pekerjaan tangan Tuhan itu baik. Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat. Amin. Makanya teman-teman, 3 poin untuk kita bisa hidup. Merasakan secara pribadi Tuhan itu. Melihat kebaikan Tuhan. Merasakan cintanya Tuhan. Merasakan kasih sayangnya Tuhan. Dan kita itu berlindung. Kita berbahagia. Hidup bahagia dalam Tuhan. 3 hal. Percaya.
kepada Tuhan. Percaya artinya kita beriman, kita dengar-dengaran, kita mau, namanya pun percaya ya. Di depan kita mau, oh ya. Teman-teman, kira-kira teman-teman percaya nggak? Kalau misalnya kalian mendengar suaraku, percaya dong. Kenapa? Karena kalian melihat. Tapi firman Tuhan katakan apa? Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Itu yang Tuhan bilang. Percaya artinya beriman. Taruh pengharapan kita sama Tuhan. Di dalam percaya ini kita taruh pengharapan. Kita taruh taruh pengharapan. Kita taruh juga apalagi ya. Banyak hal gitu loh. Pengakuan kita sama Tuhan. Kita sepakat dengan Tuhan. Lalu yang kedua mempersembahkan. Mempersembahkan hidupnya kita sama Tuhan. Artinya ketika kita percaya, kita berharap, kita itu apa ya? Kita memberikan apa yang kita berikan. Itu yang tadi. Kita berikan apa yang harus kita berikan untuk Tuhan. Yang ketiga bersyukur. Ketika kita memiliki ketiga hal ini, kita percaya, kita mempersembahkan hidup kita sama Tuhan, kita bersyukur atas segala sesuatu. Segala sesuatu yang mau Tuhan berikan, yang mau Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, ada jaminan, ada kepastian dalam kehidupan kita. Kita akan bisa mengecap kebaikan Tuhan. Kita bisa merasakan pekerjaan tangan Tuhan. Kita bisa mengenal Tuhan secara pribadi dalam kehidupan kita. Amin. Aku mau ngajak teman-teman malam hari ini, kita angkat pujian bagi Tuhan ya. Oke. Kita katakan kecaplah betapa baiknya Tuhan itu. Yuk malam hari ini kita miliki hidup yang memiliki persembahan untuk Tuhan. Kita percaya, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita katakan dengan iman. Pasti kita tahu dong. Sama-sama kata-kata. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Sekali dengan iman. 1, 2, kecaplah dan lihatlah. Betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku. Allah yang memeliharaku. Sekali lagi dengan iman. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku. Allah yang memeliharaku selamanya. Kita katakan dari awal ya. Nanti refnya kita tepuk tangan. Amin. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia siapa? Kasih setia Tuhan. One go, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku. Amin. Allah yang memeliharaku. Sekali lagi dengan iman. One go, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku. Amin. Allah yang memeliharaku selamanya. Berikan tepuk tangan hormat hanya untuk Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Haleluya Tuhan. Terima kasih ya Allah. Kami bersyukur untuk malam hari ini.
Kami sudah belajar firman-Mu, kami sudah mendengar isi hati-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu, Roh Kudus-Mu yang menjaga ya Tuhan, dan menumbuhkan firman ini dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami semakin hari semakin bertumbuh dalam Engkau. Kami merasakan kebaikan Tuhan, kami juga melihat kasih-Nya Tuhan, pekerjaan tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, sekalipun hari ini Tuhan, apapun yang kami hadapi, pergumulan kami, mungkin ada yang dalam kesesakan, dalam tertindas, dalam suatu hal Bapa menghadapi musuh rohani, dalam menghadapi suatu hal pengujian, pencobaan, masalah dalam kehidupan kami. Namun kami katakan, God is good. Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus itu sangat luar biasa. Penyertaan Tuhan itu yang melingkupi kami. Dan Roh Kudus-Mu ya Tuhan menjamin kehidupan kami, yang mengurapi kami sehingga hidup kami aman, tenang bersama dengan Tuhan. Sebab firman-Mu katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Berbahagialah orang yang berlindung kepada Tuhan. Sebab kami kenal siapa yang kami puja. Kami kenal siapa Tuhan yang kami sembah. Itu Tuhan Yesus. Itu batu, kota gunung, gunung batu kami, kota perlindungan kami, tempat yang kudus, tempat yang berkenan dalam kehidupan kami. Terima kasih Allah, terima kasih Yesus. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus, urapi setiap kami. Engkau yang juga menjamah setiap kehidupan kami. Biarlah hidup kami semakin hari juga mengalami pertumbuhan iman, mengalami perjumpaan khusus dengan Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Dan sebentar Tuhan, kami akan melanjutkan ke dalam sisi berikutnya. Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang melingkupi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Allah. Kami tutup sesi firman ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Oke semuanya, thank you. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa nanti ya, setelah nanti ibadah dokumentasi, kita nanti saling mendoakan teman-teman. Jadi teman-teman harapannya stay sampai akhir, jadi kita bisa saling mendoakan, saling juga menguatkan satu dengan lainnya. Oke teman-teman, God bless you. Aku kembalikan kepada MC. Tuhan Yesus memberkati. Oke, puji Tuhan, haleluya. Luar biasa banget ya teman-teman, firman yang telah kita dengarkan pada malam hari ini. Yuk kasih reaction-nya dulu nih teman-teman semuanya, kasih reaction love, tepuk tangan atau apapun itu untuk kita berekspresi dengan firman yang sudah kita dengarkan, sudah kita catat, sudah mau reminder kita pada malam hari ini. Bahkan tadi ada yang chat nih ke aku, sharing firman pada malam hari ini benar-benar membuat dia tersadar gitu ya. Kayak dia bilang, kayaknya ini relate banget sih dengan aku, seperti itu. Puji Tuhan, haleluya. Artinya ketika firman yang disampaikan gitu ya, bukan suatu kebetulan teman-teman kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, bukan karena suatu kebetulan ya, tapi hendaklah firman yang sudah kita dengar tadi ketika sudah menjadi reminder gitu ya, kita tersadar nih gitu ya. Jangan hanya tersadar saja tapi tidak ada actionnya gitu ya. Ketika kita disadarkan, kita harus ada gebrakan, ada actionnya gitu ya. Oke teman-teman, pada malam hari ini kita akan masuk ke sesi Q&A gitu ya. Nah di sesi kali ini teman-teman boleh bertanya sesuai dengan tema. Ya, tema kita tadi pada malam hari ini adalah kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Nah, di dalam sesi Q&A ini teman-teman itu boleh bertanya secara langsung. Nanti teman-teman boleh raise hand, open mic-nya, sebutkan namanya. Atau nih teman-teman yang masih malu-malu nih, boleh deh teman-teman ketik secara pribadi ya. Boleh ketik kirimnya ke aku atau ke Bang Sam, atau nih teman-teman yang mungkin jaringannya nggak memadai untuk teman-teman bisa open mic, teman-teman juga boleh langsung ketik di kolom chat everyone. Oke, nih sebelum aku baca nih di pertanyaan yang masuk ke aku gitu ya, teman-teman adakah yang mau bertanya secara langsung kepada pembicara kita? Aku persilakan teman-teman raise hand dan open mic-nya. Oke, untuk Matthew aku persilakan. Nah, shalom Bang. Jadi aku izin nanya dikit nih Bang. Nah, tema kita pada malam hari kan kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Nah, cara kita untuk melihat kebaikan Tuhan di tengah
kesusahan kita, kesedihan kita yang mungkin saat ini kita alami, situasi kita saat itu gimana sih Bang? Mungkin kalau misal situasi kita lagi nggak baik-baik aja gitu Bang. Oke, terima kasih. Bagaimana caranya kan gitu ya? Bagaimana kita itu bisa lebih tepatnya meresponi lah. Karena kan mengecap dan melihat itu adalah suatu responnya kita. Oke, jadi gini. Yaitu bersyukur. Orang yang bersungut-sungut akan sulit gitu loh. Orang yang terlalu artinya bersyukur kan dia melihat kecukupan. Ya kan? Karena dia tidak mengukur kasihnya Tuhan dengan standarnya dia. Kan begitu ya. Tidak mengukur standarnya kebaikan Tuhan, cara kerjanya Tuhan bukan dengan pikirannya dia ataupun standarnya dia. Seandainya Matthew, nah ambil contoh ya. Seandainya Matthew. Nah, Matthew bisa tahu mengendarai mobil, kan begitu ya. Mengendarai mobil kenapa? Karena Matthew pernah bawa mobil. Ya kan? Nah, sama. Ketika kita juga dalam hidup kita ini, nah, tapi pertanyaannya, setiap orang kan beda-beda caranya kan? Setiap orang kan beda-beda caranya untuk mengendarai mobil. Mungkin ada yang bisa mengendarai mobil dia dengan sambil merokok lah, atau juga satu tangan lah, atau dia juga bisa untuk satu, kan overall segala beda-beda kan? Tapi sistemnya sama nggak? Sama. Jadi sebenarnya jadi rasa ketidakcukupan itu dibuang. Untuk kita bisa melihat kebaikan Tuhan. Cukuplah akan apa yang Tuhan kasih. Maka firman Tuhan, cukupkanlah apa yang ada pada dirimu. Makanya orang yang merasa cukup adalah orang bersyukur. Makanya segala sesuatu kalau kita bersyukur, awalnya bersyukur dalam kehidupan kita, pasti kita akan lebih mudah untuk merasakan gitu loh, kebaikan Tuhan, melihat pekerjaan tangan Tuhan. Itu sih yang aku alami juga aku secara pribadi. Kayak gitu sih teman-teman. Semakin kita banyak bersyukur, semakin Roh Kudus juga membuat kita, dia kan menghibur ya. Tuhan terima kasih. Dan Roh Kudus akan membuat kita juga, oh iya Tuhan ya. Ternyata Tuhan itu baik ternyata sama aku ya. Nah gitu. Sehingga ketika berjalan nanti dalam ucapan syukur, kita mempersembahkan, Tuhan akan bilang terus kok. Tuhan akan bilang suaranya. Tuhan akan terus berfirman. Lalu nanti setelah kita mendapatkan ending dari kesesakan kita, kehidupan kita akan melihat bahwa Tuhan itu baik. Itu sih yang bisa aku sharingkan. Tuhan Yesus memberkati. Itu sih. Jadi untuk bisa merasakan kebaikannya, mengucap syukurlah. Oke. Bagaimana Matthew, sudah paham dengan jawabannya? Oke, puji Tuhan. Nah, untuk teman-teman sekadar reminder lagi ya teman-teman, bahwa tadi ada 3 hal yang disampaikan supaya kita bisa mengecap dan melihat betapa baiknya Tuhan itu. Yang pertama tadi kita harus percaya kepada Tuhan gitu ya. Yang kedua mempersembahkan hidup kita, dan yang ketiga bersyukur gitu. Oke, adakah teman-teman yang lain yang mau bertanya secara langsung kepada pembicara kita pada malam hari ini? Adakah teman-teman? Kalau tidak ada, aku mau baca pertanyaan yang masuk ke aku. Oke. Shalom Kak, aku mau bertanya. Tadi Kakak bilang ada statement yang sebelumnya Kakak mengatakan bahwa mengecap kebaikan Tuhan dan melihat pekerjaan tangan Tuhan di saat kita menyerahkan seluruhnya apapun yang bisa kita berikan kepada Tuhan gitu ya. Nah, aku mau bertanya Kak, bagaimana sih menyerahkan seluruhnya yang sesungguhnya itu seperti apa? Ketika kita sudah menyerahkan seluruhnya, tapi ada satu hal yang Tuhan minta lagi dari kita. Kira-kira pahamkah dengan pertanyaannya, Sam? Yang Tuhan minta dari kita maksudnya gimana? Karena kan kalau menyerahkan seluruhnya, berarti dengan kata lain, kalau Tuhan bilang Tuhan minta, berarti itu belum menyerahkan seluruhnya. Sampai Tuhan bilang cukup. Nah itu dia. Nah, maksudnya mungkin menurut dianya mungkin sudah kita serahkan nih seluruhnya, tapi ada lagi nih yang belum
Mungkin seperti itu. Ya berarti kalau ada lagi yang belum ya serahkan seluruhnya. Artinya sampai kita itu sadar, kita itu nggak pegang kendali gitu loh. Kita itu tidak mempertimbangkan, aduh. Karena gini, gampangnya itu kita masih mempertimbangkan. Satu hal, kenapa kita itu tidak menyerahkan seluruhnya? Karena masih ada kita pertimbangkan. Jadi untuk melihat apakah kita sudah menyerahkan seluruhnya atau belum, kalau kita masih mempertimbangkan, berarti belum kita serahkan seluruhnya. Nah, itu dia. Makanya setiap segala sesuatu kita alami, tanya Tuhan, Tuhan, sebenarnya aku sudah serahkan seluruhnya kah? Atau aku masih mempertimbangkan? Pasti Tuhan bukakan. Sekalipun mungkin hari ini kita kurang peka, ataupun kita nggak tahu ketika kita berdoa seperti itu, tapi ketika kita berdoa seperti itu, pasti Tuhan jawab. Tuhan bukakan. Tuhan pasti bisikan suaranya. Ini loh yang kau pertimbangkan. Seperti ini yang masih kau pertimbangkan. Nah, gitu loh. Pertimbangan itu banyak ya. Contohnya rasa takut, khawatir, kecemasan, misalnya juga apa ya, perhitungan, overthinking. Nah, itu salah gitu sih. Itu biasanya kita masih mempertimbangkan. Tapi kalau kita plong, tidak ada pertimbangan, ya udahlah, mau ada mau apa enggak udah pertimbangan. Tapi itu tadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan pula udahlah mau gimana pun aku siap dengan konsekuensi. Enggak, ya sudah dengan kehendak Tuhan, kita serahkan sama Tuhan. Gitu. Artinya apa maunya Tuhan dalam itu ya kita lakukan. Gitu. Itu sih. Sama seperti yang tadi John dari Sarfat tadi. Dia nggak ada mempertimbangkan. Kan begitu ya. Kalau kita bacakan tadi kan, kau buat dulu sama aku, baru kau buat sama anakmu. Mengada mempertimbangkan itu, tapi dia buat aja. Gitu. Ya, makanya kalau kita, itu sih untuk melihatnya. Kalau firman Tuhan ajarkan kepada kita. Semoga menjawab, Tuhan Yesus memberkati. Oke, semoga menjawab ya. Kalau nanti ada pertanyaan lagi, mungkin boleh diketik lagi pertanyaannya. Oke, teman-teman, aku akan baca pertanyaan selanjutnya nih. Mungkin ini pertanyaan 2 terakhir ya, teman-teman, karena mengingat waktu. Oke, Kak, izin bertanya. Pengenalan kita terhadap orang lain, tadi kakak bilang seperti itu. Tuhan pakai orang lain itu untuk menyadarkan kita. Bagaimana sih kita tahu, Kak, bahwa orang itu adalah yang Tuhan utus untuk kita, untuk menyadarkan kita maksudnya? Thank you, pertanyaannya bagus banget. 2 pertanyaan teman-teman bagus banget malam hari ini. Luar biasa banget. Kayak Roh Kudus berbicara dan bekerja dalam firman Tuhan hari ini, bekerja banget. Yaitu jawabannya simple, sama seperti kisah tadi. Tidak mengenakan daging kita. Orang yang Tuhan pakai itu orang yang tidak mengenakan keinginan kita sama sekali. Kalau mengenakan daging kita, ya udahlah, berarti itu menghancurkan kita malah. Orang yang mengenakan daging kita, mengenakan keinginan kita, itu orang yang menghancurkan kita. Kenapa? Orang yang membuat kita itu tidak mengenakan daging adalah orang yang membawa kita keluar dari zona nyaman kehidupan kita. Itu dia firman Tuhan. Itu firman Tuhan ajarkan. Aku ambil contoh ya. Elia, Elisa, Yehezkiel, Yeremia, Yesaya, Tuhan Yesus sendiri. Dia mengenakan hukum Taurat. Alih-alih Taurat, orang-orang Farisi. Dia menjadi pembeda. Sama sekali berbeda. Jadi itu tadi. Kita mengenal orang-orang yang Tuhan pakai adalah orang-orang yang tidak mengenakan keinginan kita, tidak mengenakan kehendak kita. Karena apa? Ingat firman Tuhan katakan apa? Yesaya 55. Jalanmu bukanlah jalanku, pikiranmu bukanlah pikiranku. Artinya sama. Kalau Tuhan mau pakai orang lain juga, orang lain itu berbeda pikiran dengan kita. Berbeda cara dengan kita. Berbeda dari suatu keinginan. Kenapa? Ya keinginannya beda. Pasti keinginan yang orang mau Tuhan pakai itu untuk menyenangkan Tuhan. Gitu. Jadi tidak mengenakan sama sekali keinginan kita gitu loh. Itu yang bisa kujawabkan, semua memberkati. Oke, thank you buat Sam untuk jawabannya, dan semoga yang bertanya tadi mengerti ya jawabannya. Dan ini teman-teman mengingat waktu, ini adalah pertanyaan yang terakhir gitu ya. Nanti kalau teman-teman yang mau bertanya, aku nggak sempat baca pertanyaannya, teman-teman boleh bertanya langsung secara langsung sama saya melalui akun sosial medianya atau ke akun RJM ya. Pertanyaan terakhir,
Bagaimana sih Kak caranya kita bersyukur ketika kita mengalami masalah yang beruntun terjadi kepada kita. Kadang kita bilang, aku mampu bersyukur, tapi sesungguhnya aku nggak mampu untuk bersyukur. Oke, thank you pertanyaannya. Satu firman Tuhan ya. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 firman Tuhan katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi mengucap syukur itu nggak ada batasan. Lebih tepatnya melatih diri. Hari-hari ini maaf banget ya. Maaf banget. Kalau seandainya kita diputusi oleh seseorang, kita bisa nggak bersyukur? Itu aja contohnya misalnya. Itu aja deh. Itu aja. Tuhan terima kasih Tuhan. Ternyata Tuhan baik ya. Aku mengucap syukur ya Tuhan. Ternyata Tuhan memisahkan aku. Harusnya bersyukur. Kan begitu ya. Seandainya juga nih. Kalau ada orang yang menyakitimu, kira-kira bisa nggak kau mengatakan, terima kasih ya temanku. Kau sudah menyakiti perasaanku. Bisa nggak? Berarti mengucap syukur dalam segala hal. Lebih tepatnya kepelatihan. Berarti, contoh lagi nih. Kalau kita dalam suatu, kita dipukul nih, ditonjok orang. Kan sering kali apalagi gue deh, maaf banget ya teman-teman. Kalau aku sedikit mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Kau ibaratnya udah body shaming aja lah. Sorry ya guys ya. Gendut kali kau, kurus kali kau. Jelek kali kau, hitam kali kau. Bisa gak kita mengatakan, iya terima kasih, kau sudah mengatakan aku jelek. Iya terima kasih. Kita bisa mengatakan seperti itu. Mungkin ada orang, mulut kau lah, apalagi orang Medan kan. Mulut kau lah, jaga sedikit kau, gitu kan. Apalagi orang Medan seperti itu. Artinya apa? Kita mau bersyukur. Oke. Caranya dalam segala hal. Melatih diri. Gitu loh. Kalau kita tidak sabar, nih, belajarlah. Makanya ucapan syukur itu ada kesabaran, ada ketekunan, ada juga kesetiaan, gitu. Makanya bersyukur itu buah dari pekerjaan Roh Kudus. Makanya kita minta Tuhan, tolong ya Tuhan ya. Tuhan Yesus Roh Kudus ingatin aku biar aku selalu bersyukur. Makanya pagi hari biasakan. Pagi hari ambil waktu. Jangan sungut-sungut sekalipun mungkin kemarin-kemarin ataupun misalnya ini. Besok pagi kita itu bangun pagi. Mungkin hari ini kita menghadapi masalah yang mungkin kita bisa selesaikan. Mari pagi-pagi besok katakan, Tuhan terima kasih atas hari ini. Tuhan masih memberikan waktu, kesempatan, nafas untuk aku bisa melihat kebaikan Tuhan. Katakan, aku bisa melihat kebaikan Tuhan. Amin. Nah, jadi melatih dia. Dan malam-malam juga katakan, Tuhan Yesus terima kasih. Aku hari ini sudah melakukan hari aktivitas bersama dengan Tuhan. Aku bersyukur Tuhan karena Tuhan sudah tolong aku. Amin. Jadi gitu. Jadi melatih hidup sih. Lebih ke latihan hidup. Gitu. Agar kita terbiasa. Karena mengucap syukur itu adalah suatu gaya hidup. Karena orang yang mengenal Tuhan itu akan bersyukur. Karena kan mengenal itu kan gaya hidup sih. Gitu sih. Tuhan Yesus memberkati, semoga terjawab. Oke, puji Tuhan teman-teman. Sesi Q&A kita sudah selesai dan thank you buat teman-teman yang sudah bertanya ya. Luar biasa banget sih pertanyaan teman-teman semuanya. Reminder kita lagi untuk tadi di awal kita diingatkan untuk tetap selalu bersyukur gitu ya. Apapun yang kita alami, bahkan siapa sih yang teman-teman yang udah denger ya, bahkan di tahun 2023 sudah ada hal yang sudah hangat-hangatnya diperbincangkan. Tapi pada malam hari ini kita diingatkan untuk tetap jangan takut, jangan khawatir gitu ya. Ketika kita percaya sama Tuhan gitu ya, semuanya akan baik. Kita akan melihat kebaikannya Tuhan ketika kita percaya sama Tuhan gitu ya. Tidak khawatir dan mampu untuk selalu bersyukur. Oke, sesi Q&A kita pada malam hari ini sudah selesai teman-teman. Untuk teman-teman yang tadi bertanya tapi pertanyaannya tidak dapat kami jawab, bukan tidak dapat kami jawab sih, tidak sempat kami bacakan, teman-teman boleh nanti bertanya secara langsung di sosial medianya Bang Sam di Instagramnya gitu ya. SR_ aku lupa namanya apa. Bisa-bisanya saya lupa nama Instagram si Bapak ini. SR_ apa sih?
Itulah itu. Pokoknya ketik aja namanya Samuel, itu akan muncul SR_Samuel sih kalau nggak salah ya. Dan teman-teman juga boleh langsung di Instagramnya kita Revival Generation Ministry. Nanti pertanyaan teman-teman akan dijawab oleh para admin, bahkan Bapak leader kita sendiri. Nah itu loh. Nah SR_Samuel 223. Aku aja kadang nama Instagramku aja lupa, apalagi nama Instagram orang ya kan. Oke teman-teman, kita akan masuk ke sesi persembahan gitu ya. Sebelum kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus buat kasih-Mu yang sungguh luar biasa kepada kami pada malam hari ini Bapak. Sebentar tadi Tuhan kami sudah disapa dengan firman-Mu Bapak, dan banyak hal yang mengingatkan kami Tuhan untuk kami tidak khawatir, kami tidak takut Tuhan untuk masa depan kami, bahkan kami tidak takut untuk hal apapun itu Tuhan, tapi kami diingatkan untuk tetap selalu bersyukur, untuk melihat betapa Tuhan sungguh luar biasa baiknya kepada kami. Dan pada saat ini Tuhan Yesus, di ibadah kami pada malam hari ini, kami akan memberikan yang terbaik, yang terlebih dahulu sudah Tuhan berikan kepada kami, dan kami akan memberikan persembahan kami kepadamu Tuhan. Biar Tuhan Yesus Kau memberkati tangan-tangan anak-anak-Mu yang akan memberikan yang terbaik yang daripadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami berdoa hanya kepadamu. Haleluya, amin. Oke teman-teman, pada malam hari ini RGM membuka persembahan secara online gitu ya. Untuk teman-teman yang mau memberi, teman-teman bisa memberi di nomor rekening yang tertera di layar di 178 11 17 707 atas nama Elsa Lovitania di Bank Nobu. Atau teman-teman yang tidak memiliki nomor rekening, teman-teman bisa langsung mentransfer lewat OVO atau GoPay dengan nomor 0812 74 800 363. Untuk teman-teman yang sudah mentransfer atau mengirim lewat OVO atau GoPay, teman-teman langsung mengirim bukti transfernya ke nomor WA yang tertera 0812 74 800 363 atas nama Elsa Lovitania. Teman-teman yang sudah memberi, ini tidak ada unsur paksaan ya teman-teman, seberapapun yang teman-teman berikan, itu hendaklah menjadi pekerjaan Tuhan. Oke, selanjutnya teman-teman, kita ada pengumuman. Yang pertama, untuk teman-teman di sini nih, aku tadi melihat nih ada beberapa teman-teman nih yang baru bergabung di ibadah kita pada malam hari ini. Jika teman-teman yang belum bergabung di komunitas kita Revival Generation Ministry, teman-teman bisa langsung isi form yang pertama. Ya, form yang pertama itu from pendaftaran join group. Nanti teman-teman boleh klik, atau teman-teman yang saat ini yang mau bergabung boleh copy paste dulu linknya. Nanti teman-teman bisa mendaftar setelah ibadah kita selesai. Yang kedua nih teman-teman yang rindu untuk melayani di RGM, atau teman-teman nih yang sudah bergabung dan Kak aku mau dong ikut pelayanan di RGM gitu ya, teman-teman boleh klik link yang kedua, from melayani di RGM. Teman-teman yang rindu untuk melayani di bagian MC, doa syafaat gitu ya. Atau teman-teman yang mau melayani di worship leader, teman-teman boleh isi link from yang kedua. Nah teman-teman yang saat ini rindu topangan doa gitu ya, rindu untuk didoakan. Mungkin saat ini teman-teman mengalami masalah gitu ya, teman-teman mau didoakan gitu ya, teman-teman boleh isi link from yang ketiga, yaitu link from topangan doa. Selanjutnya teman-teman yang sudah menerima Tuhan Yesus secara pribadi, atau teman-teman ini rindu hidupnya diperbaharui gitu ya, teman-teman bisa klik link from yang keempat, link from penerimaan Tuhan Yesus.
Dan teman-teman di sini yang mau sharing-sharing, yang mau curhat, yang mau cerita, baik masalah pribadinya, masalah keluarga, teman, atau siapapun itu gitu ya, yang mau teman-teman juga mau bertanya gitu ya, teman-teman bisa langsung klik @curhat_rgm_bot. Di situ teman-teman nanti akan dilayani oleh kakak-kakak pengurus. Dan teman-teman di sini yang pengen tahu nih apa-apa aja nih kegiatan-kegiatan RGM gitu ya, teman-teman bisa langsung kunjungi YouTube, Instagram, TikTok yang ada di Linktree _RG Ministry. Dan kita juga punya channel Telegram, teman-teman bisa nanti klik link yang terakhir. Teman-teman, sekedar informasi ya, nanti di akhir sesi setelah kita tutup doa dan kita dokumentasi sebentar, kita nanti ada sesi prayer time, di mana teman-teman nanti di situ kita akan masuk ke breakout room, teman-teman menceritakan apa yang teman-teman keluh kesahkan atau ada pergumulannya, dan teman-teman bisa minta untuk didoakan oleh kakak-kakak pengurus yang masuk nanti di breakout room. Oke teman-teman, kita akan masuk sesi terakhir. Sebelum kita berdoa syafaat, kita akan menaikkan pujian penyembahan kita yang dibawakan oleh Bang Sanjung. Kepada Bang Sanjung, aku persilakan. Salam teman-teman. Sorry, nggak bisa on-cam. Oke. Kita angkat satu lagu sebelum kita masuki doa syafaat kita. Seperti Bapa sayang anaknya. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati menyembah, bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau menuntun langkahku, hari depan Kau beri rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajar
cintamu, berikan ku hati untuk menyembah dan bersyukur setiap waktu, seperti bangsa yang anaknya. Demikianlah kau mengasihiku, kau jadikan biji matamu, kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah kau mengasihiku, hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah engkau mengasihiku, kau jadikan biji matamu, kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah engkau mengasihiku, hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku, rancanganmu yang terbaik bagiku. Kembalikan kepada pendoa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah. Kami bersyukur untuk malam hari ini semua karena kasih Tuhan, karena anugerah Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami Tuhan. Kami bersyukur, kami mengucap syukur karena cintanya Tuhan yang sudah Tuhan beri dari pagi tadi sampai malam hari ini. Kami bisa bersyukur, memuji Tuhan, menyembah Tuhan dan mendengarkan firman-Mu malam hari ini. Kami diisi. Bapa berdoa biarlah setiap anak-anak-Mu mengalami perjumpaan khusus dengan Engkau. Semakin hari merasakan kasih-Nya Tuhan, kebaikan Tuhan. Sekalipun saat ini berada dalam tekanan, Engkau yang menguatkan, memperbaharui. Bahkan Tuhan Yesus ada pertobatan. Sehingga Tuhan janji-Mu itu tidak akan pernah terlambat. Sebab waktu Tuhan yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan Yesus kami mau berdoa untuk komunitas ini Revival Generations Ministry. Tuhan yang memberkati RGM, Tuhan memberkati pemimpin, biarlah pemimpin juga pemimpin RGM semakin rendah hati, semakin juga tunduk akan Tuhan, semakin hari juga semakin mendengarkan suara Tuhan, untuk juga menyerahkan semakin mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Berdoa juga untuk para pengurus yang ada, setiap departemen, setiap anggota, dalam nama Yesus Kristus Tuhan, biarlah kami bersatu hati, bersatu padu, kami bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, sehingga hidup kami semakin hari diperbaharui, sehingga semakin hari kami kenal siapa Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan Yesus ada kesatu hatian untuk kami mengenal Tuhan secara pribadi. Kami dimuridkan, kami dibina, kami diajar oleh firman Tuhan. Terima kasih Allah, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa Israel, kota kudus Yerusalem, bangsa pilihanmu Israel. Kami mau perkatakan Shalom Israel. Biarlah Tuhan yang melindungi, Tuhan memperlingkupi, Tuhan juga yang memberkati. Diberkatilah bangsa Israel, diberkatilah puri-puri dan tembok yang ada, perekonomian, pemerintahan. Biarlah umat-umat Tuhan di sana juga semakin hari semakin mengenal Tuhan secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya mereka. Berdoa juga Tuhan Yesus untuk kami, berdoa untuk bangsa kami Indonesia, tanah kami air tercinta Indonesia. Kami berdoa Tuhan, biarlah tanah Indonesia semakin hari semakin kuat dalam Allah, akan ada terobosan terjadi, jiwa-jiwa dibawakan kepada Tuhan. Terima kasih Allah. Berdoa juga Tuhan pemerintahan yang ada, Pak Jokowi, Pak Maruf Amin, para menteri, DPR, MPR, Tuhan Yesus juga Komisi Legislatif, Eksekutif, Yudikatif,
para hakim, bahkan Tuhan Yesus dari jajaran tertinggi hingga jajaran terendah. Kau yang memberkati Tuhan, berarti juga pertahanan negara kami, biar Tuhan Yesus semuanya kami bawa kepada Tuhan. Terima kasih Allah, berdoa juga Tuhan Yesus untuk juga penggenapan janji yang mau Tuhan bilang kepada setiap kami, pribadi kami, dan juga komunitas ini. Kami mau perkatakan dalam nama Yesus Kristus semuanya tergenapi oleh karena Engkau, dan biar kami juga melihat bahwa Engkau baik, sehingga Tuhan Yesus kasih-Mu Tuhan membawa kami kepada pengenalan dengan Engkau. Semakin hari semakin kenal Tuhan, semakin kami jatuh cinta sama Tuhan. Semakin kami kenal Tuhan, kami semakin mengurang, Yesus semakin bertambah. Semakin kami kenal Tuhan, kami semakin kecil, Yesus semakin besar dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Allah, terima kasih Yesus, dan malam hari ini kami akan tutup. Malam hari ini biarlah Kau juga memberkati kami, Kau kedamkan tangan-Mu Bapa memberkati kami. Haleluya Tuhan Yesus. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dalam kuasa Roh Kudus-Nya yang akan membimbing kita, menuntun kita, bahkan memberkati kita hari ini, esok, sampai Maranatha datang menjemput kita. Tuhan Yesus menjemput kita di awan kudus-Nya. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari sama-sama dengan iman kita katakan, amin.